Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 441 sampai 445. Hanya saja bagaimanapun juga, Li Fugui tidak menyangka hanya ada 3 orang. Ini jauh dari apa yang ingin dia capai sebelum dia datang ke sini. Dan hanya ada 3 dari mereka, dan dia sama sekali tidak bisa mengklaim nama ramuan khusus yang dia kembangkan. Tapi bagaimanapun juga, fakta ada di depan matanya, bahkan jika Li Fugui tidak mau mempercayainya, dia hanya bisa menerimanya sekarang. Namun, kata-kata Tuan Yu selanjutnya membuatnya hampir melompat dari tempat duduknya. Hanya Tuan Yu yang berkata sambil tersenyum, meskipun hanya ada 3 orang, pesanan yang mereka tempatkan sangat besar, total 1 juta. Maksudmu uang? Li Fugui merasa agak rumit. Kalaupun 9,99 juta, berapa banyak bahan obat yang bisa Anda beli di bisnis bahan obat? Tidak cukup untuk ditonton? Tidak. Ini hasil ramuannya. Kata Tuan Yu sedikit bersemangat. Tuan Tua Wei tertawa, dan berkata dengan lantang, benar, 1 juta pesanan untuk obat mujarab. Uang yang terlibat adalah jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi, mereka juga meminta untuk membeli obat mujarab berkualitas tinggi. His, Li Fugui tersentak. 1 juta eliksir, dengan ukurannya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan pesanan ini? Tuan Yu sangat berpengalaman dalam melakukan sesuatu. Dia melirik Li Fugui, dan bertanya dengan prihatin, Fugui, bisakah kamu menyelesaikan pesanan sebesar itu? Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, yang lain pihak meminta ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan? Tuan Yu dan Tuan Wei saling memandang, dan keduanya berkata dengan ekspresi aneh, Anda tidak pernah berpikir bahwa orang yang memesan tidak memiliki tenggat waktu. Artinya, ketika saya ingin menyelesaikannya, saya bisa menyelesaikannya kapanpun saya mau. Li Fugui sedikit terkejut, dan juga merasakan keanehan dari masalah tersebut. Tuan Wei menyipitkan matanya dan berkata, ya, begitulah. Li Fugui berpikir dalam hati, mungkinkah ini pembohong? Kalau tidak, di mana ada hal yang begitu baik, bukankah sudah jelas dia mengiriminya uang? Pada saat ini, Tuan Wei tiba-tiba mengeluarkan kartu bank, meletakkannya di atas meja, dan berkata, orang ini bukan pembohong, dia akan memberikan deposit 10 miliar di muka, mengembalikan lebih banyak, dan menebus lebih sedikit. Dia tidak akan pernah membatalkan pesanan. 10 miliar, Li Fugui membuka mulutnya, meskipun dia tidak lagi kekurangan uang dan tidak terlalu menghargai uang, tetapi jumlah 10 miliar masih merupakan angka astronomi. Seluruh kekayaan bersih banyak orang kaya tidak sebagus kartu bank ini. Dan keberadaan seperti apa orang yang bisa menghabiskan 10 miliar sekaligus? Li Fugui tidak bisa membayangkan. Lagi pula, dia sendiri belum mencapai level seperti itu. Berani bertanya pada kedua lelaki tua itu, siapa yang memesan? Tidak peduli apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi insiden ini menyampaikan niat baik, dan itu setara dengan memberikan tembakan ke tangan Li Fugui. Dengan transaksi ini saja, dia telah mencapai tujuannya dengan sempurna kali ini, belum lagi dampak luas dari tatanan ini. Li Fugui merasa agak berterima kasih kepada keluarga anjing besar ini, dan kasih sayangnya pada keluarga anjing besar ini berlipat ganda di dalam hatinya. Tuan Yu dan Tuan Wei saling memandang lagi, dan kemudian keduanya menggelengkan kepala. Apa maksudmu? Li Fugui sedikit bingung. Tidak mengerti apa yang coba diungkapkan oleh kedua lelaki tua itu dengan menggelengkan kepala. Tuan Yu membelai janggutnya, dan berkata dengan mata berkedip, siapa itu? Sebenarnya, kami tidak tahu. Perintah ini diselesaikan melalui perantara, kenapa? Li Fugui bahkan lebih bingung. Secara logis dengan kata lain, jika pihak lain memilih untuk mengirim arang dan kehangatan di salju, itu tidak lebih dari berinvestasi padanya. Jika demikian, tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Tuan Wei berkata dengan ekspresi yang agak sulit dipahami, meskipun kami sama sekali tidak mengetahui informasi pihak lain, kami dapat yakin bahwa orang yang memesan pasti tidak sendirian. Li Fugui tercengang,
dan bertanya, "Itu bukan orang. Tidak mungkin hantu, kan?" Tuan Wei memelototinya, dan berkata dengan marah, "Jangan banyak bicara, maksudku, kamu bisa memesan sebanyak itu, kamu masih bisa mencernanya, dan Anda bahkan berani memberikan 100 juta yuan di muka. Menurut Anda apakah itu individu?" Saya berspekulasi dengan lelaki tua itu bahwa ini mungkin pesanan dari organisasi besar. Organisasi besar. Li Fugui tiba-tiba menjadi tercerahkan. Hanya sedikit yang bisa memesan sebanyak itu. Lagi pula, puluhan miliar ini hanyalah setoran di tahap awal. Dan apa gunanya membeli begitu banyak eliksir secara pribadi? Tidak mungkin menimbun, kan? Itu bahkan lebih mustahil. Namun, jika itu adalah sebuah organisasi seperti apa itu? Mungkinkah itu web gelap? Atau apakah ini pesanan yang dilakukan oleh konferensi eliksir? Li Fugui bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, perintah itu tidak palsu. Dan ketika pihak lain ingin melihatnya, dia secara alami akan mengetahuinya. Tuan Yu tersenyum lembut, menyesap teh wolfberry, dan berkata di mulutnya, "Fugui, kamu telah mendapatkan reputasimu sekarang. Mengenai pesanan ini, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin menerimanya atau tidak. Kami dua orang tua, saya tidak akan memberi Anda nasihat apapun." "Iya, tentu saja." Li Fugui bahkan tidak memikirkannya. Jadi dia berkata dengan keras, "Pihak lain berani memesan. Jadi mengapa saya tidak berani menerimanya? Tidak peduli siapa itu. Bahkan jika itu jaring gelap, selama ada yang berani memesan untukku. Li Fugui, aku, Li Fugui, akan berani mengambil pesanan." Baik Tuan Yu dan Tuan Wei tertawa, dan mereka sangat mengagumi mata Li Fugui. Itu seperti melihat diri saya sendiri ketika saya masih muda. Li Fugui segera berkata, "Jika kedua lelaki tua itu mengetahui berita lain, kamu juga bisa memberitahuku." Itu wajar. Baik lelaki tua Yu maupun lelaki tua Wei tidak menolak. Li Fugui mengobrol tentang hal-hal lain, lalu pergi dan pergi. "Hari ini saya datang untuk bertemu dengan kedua lelaki tua itu." Li Fugui memiliki dua tujuan. Satu tentang perintah, dan yang lainnya untuk mengungkapkan sikapnya. Sekarang kedua hal itu telah diselesaikan, dia pergi dengan cara yang masuk akal. Saat Li Fugui pergi, di belakang layar di ruang tamu, seorang pria parubaya berjas dengan wajah karakter Cina dan ekspresi anggun keluar dengan tenang. Ketika kedua lelaki tua itu melihat lelaki parubaya itu, wajah mereka menjadi serius, dan mereka dengan cepat berdiri, sedikit membungkuk. Meskipun mereka tidak berbicara, sikap hormat mereka tidak diragukan lagi ditampilkan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua adalah penatua, tidak pantas membungkuk padaku. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya." Perintahnya berlanjut, "Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, mengerti?" Dimengerti, kedua lelaki tua itu tidak berani tidak patuh dan mengangguk dengan cepat. Pria parubaya itu menggendong tangannya di punggung. Tanpa melihat mereka berdua, dia berjalan dengan santai, menjaga jarak yang sama, dan menghilang sepenuhnya setelah meninggalkan ruang tamu. Baru saat itulah Patua Yu dan Patua Wei meluruskan punggung mereka. Keduanya menghela nafas lega, dan kemudian tersenyum pahit. Patua Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau hal buruk bagi Fugui untuk menjadi sasaran organisasi seperti itu." Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Sejak zaman kuno, selama itu luar biasa jenius, siapa yang tidak mengganggu situasi dan berdiri di atas awan? Kita sudah tua, jadi kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal seperti itu." Bagus. Tuan Yu memikirkannya sebentar, lalu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tapi sayangnya, kita sudah tua. Jika tidak, jika kaya dan bangsawan dapat bergabung dengan organisasi ini, kedua keluarga kita harus memberikan dukungan penuh bahkan jika mereka menjual besinya. Sekarang Anda telah mengambil kesempatan." Tuan Wei tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, "Oke, saya akan pergi juga." Tuan Yu merenung untuk waktu yang lama,
dan ekspresi berbeda berangsur-angsur pulih di wajahnya. Sisi lain, Li Fugui telah membawa Wang Hao pergi dari rumah Yu. Di dalam mobil, Wang Hao tergagap dan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." "Penting?" Li Fugui meliriknya dan bertanya dengan santai. Wang Hao berkata dengan canggung, "Ayah saya baru saja menelepon, dan atas nama keluarga Wang kami, dia mengundang Anda ke rumah saya untuk perjamuan malam ini." "Perjamuan?" Ekspresi Li Fugui tiba-tiba menjadi lebih kaya sekali, dan dia langsung berkata, "Saya dapat melihat bahwa hubungan Anda dengan keluarga sangat biasa. Jadi menurut Anda apakah lebih baik saya pergi, atau tidak pergi?" Wang Hao ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa keluarga Wang kami hanya selangkah lagi untuk bergabung dengan konferensi ramuan. Dengan karakter ayah saya, kami pasti tidak akan menyinggung keluarga Sangguan di kali ini. Ya, jadi makan malam ini sangat aneh. Saya khawatir ada jebakan. Karena ini jebakan, saya harus pergi dan melihatnya." Li Fugui tiba-tiba menjadi tertarik dan ingin melihatnya, seperti apa keluarga Wang dari keluarga pertama. Wang Hao berkata dengan cemas, "Tapi Tuan, bagaimana jika memang ada jebakan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Apakah masih ada tiket dagingmu? Jika ada jebakan, aku akan menculikmu." Wang Hao secara alami, dia tahu bahwa apa yang dikatakan guru Li Fugui hanyalah lelucon. Tetapi dia tetap berkata, "Tuan, saya, putra tertua dari keluarga Wang, tidak memiliki banyak status dalam keluarga Wang. Jika Anda pikirkanlah, kamu akan kehilangan perhitunganmu." "Apa yang harus saya lakukan?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Wang Hao mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, saya pikir lebih baik Anda tidak pergi." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda bukan murid saya tidak harus pergi. Tetapi karena Anda adalah murid saya tidak ingin pergi. Bagaimana itu bisa dilakukan? Setahu saya, kamu masih punya ibu. Kamu bisa menyingkirkan kepengecutan itu. Tetapi ibumu tidak bisa, Tuan." Mata Wang Hao memerah. Kata-kata Li Fugui hampir menyentuh hatinya. "Iya, dia bisa pergi, tapi dia juga punya ibu yang bukan." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tuanmu dan aku tidak mudah dihadapi. Jika tidak ada yang salah, tidak apa-apa. Jika ada yang salah, aku pasti akan mengeluarkanmu." Wang Hao terdiam dan ingin mengatakan apa, tapi saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Li Fugui mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wang Hao, dan berkata di mulutnya, "Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, Anda harus mempraktikkan latihan yang saya berikan kepada Anda, dan menjadi apoteker sesegera mungkin, dan menjadi penolong saya, Anda tahu." "Ia sudah berakhir, Tuan." Wang Hao menyeka matanya dan kembali ke penampilan cerianya yang biasa. Saat itu masih pagi, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah Wang. Li Fugui akan kembali ke hotel untuk beristirahat dan keluar nanti ke rumah Wang untuk jamuan makan. Apa yang baru saja dia katakan kepada Wang Hao memang benar. Sekarang dia telah menerima Wang Hao sebagai muridnya. Li Fugui secara alami harus mempertimbangkan murid ini. Bukankah Wang Hao tidak memiliki status dalam keluarga Wang, dan bahkan ibunya diintimidasi oleh para pelayan? Li Fugui ingin pergi ke keluarga Wang dan memberitahu semua orang bahwa Wang Hao akan menjadi laki-laki Li Fugui di masa depan. Jika dia mau untuk menggertak ibu dan anak Wang Hao di masa depan, dia hanya perlu memikirkan apakah Li Fugui setuju atau tidak. 10 menit kemudian, mobil melaju ke tempat parkir hotel. Saat ini sebagian besar tamu sedang berada di pusat konferensi, sehingga seluruh hotel tampak sepi. Li Fugui dan Wang Hao kembali ke kamar mereka. Hanya saja ketika Li Fugui baru saja melepas mantelnya, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Perasaan yang sangat berbahaya membuatnya perlahan menoleh. Dalam sekejap, dari sudut mata Li Fugui, dia melihat seorang pria bertopi bambu dan serba hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata merah, menatapnya dengan main-main. Setelah Li Fugui melihat pria ini, ekspresinya malah rileks, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Jadi suatu,
Saya tidak tahu mengapa Suetu datang mencari saya, menarik saya dari kegelapan. Bersih pembunuh medali emas, apakah kamu tidak takut padaku? Suetu bertanya dengan suara serak. Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi santai, aku takut sebelumnya, tapi sekarang aku tidak takut. Mengapa? Suetu segera bertanya. Li Fugui tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana, seorang pembunuh juga manusia. Selama dia adalah manusia, dia pasti memiliki kelemahan. Bagaimana mungkin seseorang dengan kelemahan menjadi mengerikan? Mata Suetu bersinar terang, dan dia bertanya dengan tenang. Kalau begitu katakan padaku, apa kelemahanku? Li Fugui menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, berjalan ke sisi berlawanan dari Suetu, menyesap setelah duduk, dan kemudian berkata perlahan, Yang Mulia Suetu datang kelihat saya secara khusus. Anda tidak datang ke sini untuk bertanya tentang kelemahan Anda sendiri, bukan? Suetu tersenyum diam-diam, lalu berkata, saya datang kepada Anda untuk menyampaikan niat baik Darknet kami kepada Anda, dan pada saat yang sama, untuk bekerja sama denganmu. Kerja sama? Apa? Kerja sama? Li Fugui bertanya dengan pura-pura bingung. Suetu berkata dengan tenang seperti biasa, tentu saja itu ramuannya. Kami membutuhkan banyak ramuan di Darknet. Di masa lalu, kami hanya bisa membelinya dari alkemis di konferensi ramuan. Sekarang kami bisa membelinya dari Anda. Jadi Darknet ingin melakukannya denganmu. Kesepakatan. Ceritakan secara detail. Li Fugui menjadi kurang lebih tertarik. Dia mendengar bahwa obat mujarab hitam yang sebenarnya beredar di web gelap sebenarnya adalah obat mujarab hitam. Tetapi pemahaman Li Fugui tentang obat mujarab hitam sekarang sangat terbatas. Jadi menilai dari kata-kata Suetu, web gelap sebenarnya tidak hanya membutuhkan obat mujarab hitam, tetapi juga obat mujarab normal. Ini sebenarnya tidak mengherankan. Lagi pula pembunuh di jaring gelap juga manusia. Manusia akan diracuni, sakit, terinfeksi penyakit, dan menua. Jadi tentu saja mereka membutuhkan obat mujarab. Suetu berkata perlahan, kamu memurnikan cairan psikis dengan sangat cepat. Jadi di masa depan, kamu memberikan cairan psikis kepada kami di jaring gelap, dan pembunuh di jaring gelap kami juga akan tersedia untuk kamu kendarai secara gratis. Dari tentu saja, ini akan didasarkan pada jumlah cairan yang Anda berikan akan diubah menjadi jumlah kegunaan. Li Fugui tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak menerimanya, kesepakatan ini terlalu buruk untukku. Saya tidak punya apa-apa untuk digunakan dapatkan jaring gelap Anda. Suetu mendengar ini, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia tiba-tiba bertanya, benarkah, lalu, bukankah kamu ingin membunuh kepala keluarga Sangguan, dan Sangguan Hong, selama Anda memikirkannya, selama Anda bersedia membayar harganya, keluhan ini sebenarnya sangat mudah disadari. Li Fugui tertawa tercengang, dan berkata di mulutnya, di dunia ini, membunuh satu sama lain bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Pernahkah Anda memikirkannya? Mungkin saya tidak pernah berpikir untuk membunuh pihak lain. Dia melanjutkan, bagaimana dengan keluargamu? Selama kamu bekerja sama dengan jaring gelap kami, keluargamu tidak akan pernah dibunuh oleh pembunuh. Kamu hanya akan diancam oleh jaring gelapmu, kan? Wajah Li Fugui juga menjadi dingin, dan dia berkata, jangan lupa, pembunuh jaring gelapmu juga manusia, dan punya anggota keluarga. Jadi aku sama sekali tidak khawatir tentang ini. Suetu berkata dengan dingin, informasi tentang pembunuh di kegelapan web adalah informasi yang sangat rahasia, dan tidak mungkin bagimu untuk mendapatkannya. Maka pasti uang yang diberikan tidak cukup. Jika saya menggunakan cairan psikis untuk menghadiahi informasi si pembunuh, menurut Anda apakah itu benar-benar dapat dirahasiakan? Suetu tidak bisa menahan tepuk tangan, dan berkata dengan nada kagum, seperti yang diharapkan dari orang yang disukai pemimpin. Dia benar-benar cerdas, bijaksana, dan mudah dilakukan, jadi dia berubah dari bertahan menjadi menyerang. Saya sangat menghargai Anda. Li Fugui mengangkat kakinya. Tersenyum dan berkata, Suetu, aku sebenarnya sangat mengagumimu. Kamu bukan pembunuh untuk dirimu sendiri, kan? Apa maksudmu? Li Fugui mengetuk pegangan dengan jarinya, dan berkata dengan senyum di wajahnya,
Kamu sangat membutuhkan cairan spiritual. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu untuk apa kamu menginginkan cairan spiritual, tapi aku hanya tahu milikmu. Rahasia. Ruangan itu menjadi sunyi sesaat. Niat membunuh yang sangat dingin langsung menyelimuti Li Fugui, membuatnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Li Fugui hanya merasa seolah sedang diawasi oleh binatang buas, membuatnya tidak bisa bergerak, tapi ekspresinya masih penuh senyuman, seolah dia tidak menganggap serius semua ini. Jika kamu tidak bermain trik, maka selamat, kamu telah berhasil masuk ke daftar yang harus kubunuh. Suetu berbicara dengan murung, kata demi kata. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia berkata, "Tidak, kamu pasti tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kemana kamu akan pergi untuk membeli cairan spiritual dalam jumlah besar yang kamu butuhkan di masa depan?" Suetu mendengus dengan dingin dan berkata, "Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak dapat Anda beli di konferensi eliksir. Itulah yang saya katakan, tetapi jika Anda tidak keberatan, saya khawatir Anda sudah memesan dengan konferensi eliksir. Jadi mengapa lari? Bagaimana kalau pergi ke tempat seperti Kolosseum untuk bertukar?" Li Fugui menatap Suetu dengan mata tajam. Mata, selangkah demi selangkah, menghancurkan pertahanan psikologis lawan. Dan Li Fugui bisa merasakan bahwa dia benar-benar berhasil. Jantung Suetu berdetak sangat kencang, dan napasnya semakin berat, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih nyata. Setelah setengah jam, Suetu berkata dengan malu, "Apa syaratnya?" Li Fugui menyeringai, mengetahui bahwa dia telah menang. Dia berkata, "Bantu aku membunuh seseorang." "Oke." Suetu mengangguk dan setuju. Li Fugui tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dan berkata dengan cepat, "Pada jam seperti ini besok, jika kamu datang ke sini lagi, kamu dapat mengambil cairan spiritualmu." Suetu berdiri, menatap Li Fugui dalam-dalam, tubuhnya bersinar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, langsung menghilang ke dalam ruangan. Li Fugui meregangkan pinggangnya, tetapi tidak ada reaksi di wajahnya. Dia tahu betul bahwa apa yang dilakukan Suetu tidak lebih dari peringatan baginya. Bagaimanapun, dilihat dari hasilnya, Li Fugui membuat langkah yang benar. Dia menang, keseimbangan kemenangan perlahan tapi pasti miring ke arahnya. Setengah jam kemudian, setelah memastikan bahwa Suetu tidak lagi berada di dalam ruangan, Li Fugui mengeluarkan beberapa batu purba dan langsung memasuki kondisi kultivasi. Semakin banyak master muncul baru-baru ini, dan Li Fugui jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya yang sedikit tidak lagi cukup untuk menghadapi situasi tersebut. Kekuatannya setidaknya harus dinaikkan ke tingkat Mingjin, sehingga dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Li Fugui telah menemukan bahwa kecepatan dia menarik kebencian sekarang jauh melebihi kecepatan pertumbuhan kekuatannya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya lagi, dia pasti harus bergantung pada orang lain dimanapun di masa depan. Perasaan dikendalikan oleh orang lain ini sama sekali tidak nyaman. Waktu berlalu, sepanjang sore, Li Fugui mempelajari kedokteran klasik. Setelah mengkonsumsi batu primordial satu demi satu, Li Fugui juga dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya sendiri. Dia sudah berada di tingkat energi gelap sebelumnya, dan sekarang, dia telah mencapai puncak tingkat energi gelap dalam satu gerakan. Menerobos ke level Mingjin tidak lebih dari penghalang tipis. Li Fugui merasa jika dia menyerang secara paksa, dia bisa menembus penghalang ini sekarang dan langsung mencapai level Mingjin. Tapi setelah berpikir lama, Li Fugui menyerah melakukannya. Yang pertama karena meskipun dia cemas, dia tidak terburu-buru. Kedua, itu karena Li Fugui menginginkan terobosan yang terjadi secara alami, dan tidak ingin ada liku-liku atau kecelakaan di tengahnya. Ketika Li Fugui membuka matanya, dia melihat sekilas jam dinding di dinding telah mencapai posisi jam 6 sore. Cepat sekali, Li Fugui berkata dengan emosi. Segera, Li Fugui berdiri, matanya berkedip-kedip dengan api. Memikirkan perasaan menindas yang tak terlukiskan yang diberikan kepadanya oleh bos ular sebelumnya, dan rasa kekuatan di tingkat di atas Mingjin, Li Fugui merindukannya tanpa batas.
Dia dulu berpikir bahwa level Mingjin sudah cukup kuat, tetapi setelah melihat Tuan Mingjing dan Tuan Ular, dua pria kuat yang melampaui level Mingjin, dia menyadari bahwa level Mingjin sebenarnya tidak lebih dari itu. Terlebih lagi, pada kenyataannya, apa yang disebut cairan atau ramuan spiritual tidak ada artinya sama sekali. Semua ini tidak lebih dari sumber daya kultivasi, dan semuanya adalah bahan habis pakai yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan. Hanya kekuatan yang merupakan kekayaan sejati. Li Fugui secara bertahap memahami kebenaran ini. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Tiba-tiba pintu diketuk, dan kemudian suara Wang Hao terdengar dari luar pintu. Setelah Li Fugui mengganti pakaiannya, dia berjalan dan membuka pintu, melirik Wang Hao, yang terlihat baik lagi, dan berkata, "Oke, ayo pergi." Wang Hao mengangguk dengan cepat, tetapi di tengah jalan, dia berpikir lagi. Untuk membujuk, tapi memikirkan temperamen Li Fugui, Wang Hao akhirnya menyerah. Setengah jam kemudian, Wang Hao mengantar Li Fugui ke kaki Gunung Hijau. Ada banyak villa yang berjejer dengan pola tambal sulam di bawah, dan bisa dikatakan kaya atau mahal. Di kejauhan, ada sungai besar yang berkelok-kelok ke atas, yang sangat spektakuler. Mobil itu melaju di sepanjang jalan gunung yang diperbaiki. Meskipun Li Fugui sedang duduk di dalam mobil, pandangannya menjadi semakin luas. Ketika dia datang ke tengah gunung, dia sudah memiliki perasaan khusus terhadap keluarga Wang, keluarga pertama di kota Qingzhou pengalaman. "Bu! Aku kembali," teriak Wang Hao setelah dia mengendarai mobil ke gerbang halaman rumah di tengah gunung, membuka pintu dan turun dari mobil. Namun, tidak ada yang menjawab di halaman. Setelah beberapa saat, seorang wanita paruh baya malah keluar. Ketika dia melihat Wang Hao, dia tersenyum di seluruh wajahnya dan berkata dengan nada datar, "Tuan muda, Anda kembali. Nyonya tidak ada di sini, saya pergi ke Taoyuan." Wang Hao mengerutkan kening, mengabaikan sanjungan pihak lain, berbalik dan masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan melanjutkan menuju puncak gunung. Wanita parubaya itu melihat bahwa mobil itu hilang, jadi dia meludah ke tanah dan memarahi dengan getir. "Omong kosong macam apa? Dia lebih buruk dari kami para pelayan, dan aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang aku dapatkan. Jika kepala rumah tidak berbicara, apakah menurut Anda istri saya bersedia berpura-pura menjadi cucu?" Beberapa menit kemudian, mobil sudah sangat dekat dengan puncak gunung. Wang Hao memperlambat kecepatan mobil. Tidak lama kemudian, beberapa pria berbaju hitam muncul diam-diam di tengah jalan, dan memberi isyarat kepada Wang Hao untuk menghentikan mobil. Wang Hao menghentikan mobil, menatap dingin ke arah pria berbaju hitam, dan menegurnya. "Mengapa? Apakah Anda bahkan ingin memeriksa mobil saya?" Pria terkemuka berbaju hitam berkata dengan dingin, "Tuan, siapapun yang memasuki area inti keluarga harus keluar dari mobil dan menjalani pemeriksaan, dan tidak ada yang dikecualikan." "Benarkah? Hahaha. Aturan yang sangat ketat." Wang Hao tertawa keras, hampir sampai menangis. Dia berkata sinis di matanya, "Lalu mengapa kamu tidak keluar untuk mencegat tempat yang sama dan mobil yang sama di masa lalu?" Pria berbaju hitam itu berkata tanpa ekspresi, "Tuan muda, pemilik rumah memiliki perintah. Hanya untuk melaksanakan perintah, tolong jangan mempermalukan saya, Tuan muda." "Bagaimana jika saya tidak bekerja sama?" Wang Hao mencibir. Pria berbaju hitam berkata dengan tidak sabar, "Jika Tuan muda tidak bekerja sama, silakan kembali." "Kamu," Wang Hao merasakan api jahat di hatinya, menunjuk ke hidung pria berbaju hitam, dan menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata, "Jangan menyesalinya." Pria berbaju hitam itu berkata dengan tidak setuju, "Tuan muda, Anda tahu apa yang terjadi dengan Anda sekarang? Saya pikir Anda harus lebih peduli pada diri sendiri." "Oke, sehat." Jika seseorang menghadapi penghinaan semacam ini, Wang Hao mungkin belum bereaksi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa tuannya Li Fugui masih di dalam mobil menonton adegan ini dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk menendang dan menyelipkan di dada pria berbaju hitam. Tendangan ini secepat kilat, dan sudutnya rumit. Meskipun pria berbaju hitam itu kuat,
dia tertangkap basah dan ditendang dengan keras, langsung jatuh ke tanah. Sua. Beberapa bayangan hitam terbang melintasi tanah dengan cepat, dan setelah beberapa saat, 5 atau 6 pria berbaju hitam muncul dan mengelilingi Wang Hao. Pria berbaju hitam yang ditendang ke tanah sebelumnya sangat marah, menyeringai, dari dia bangkit di atas tanah, menatap Wang Hao dengan kejam dan mengutuk, "Tuan muda, saya memanggil Anda Tuan muda, Anda tidak berpikir Anda benar-benar semacam Tuan muda. Apakah Anda berani memukul saya? Hari ini saya akan menyiksa Anda dengan kejam, dan aku akan memanggilmu kakek ketika aku melihatmu di masa depan." "Hahaha, Tuan muda menunggumu memanggilku kakek." Wang Hao tidak takut, dia melirik pria berbaju hitam dan berdiri tegak. Pria berbaju hitam itu menunjuk ke arah Wang Hao dan berteriak dengan marah, "Turunkan untukku." Melihat hal tersebut, Li Fugui hendak keluar dari mobil. Namun saat hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba dia merasakan sesuatu, melepaskan tangan yang memegang pintu mobil, dan duduk kembali. Berani sekali. Bahkan tuan muda dari keluarga Wang saya berani melakukannya sesuka hati. Teriakan yang dalam meledak seperti guntur. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan rambut perak dan mata tajam muncul di jalan gunung di beberapa titik, ketika pria berbaju hitam yang hendak menjatuhkan Wang Hao melihat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan dia buru-buru berlutut di tanah, sedikit gemetar, tidak berani berbicara. Namun, mata Wang Hao merah, dan dia membuka mulutnya ketika dia melihat pria tua berambut perak itu, ingin memanggil, tapi menemukan bahwa dia tidak bisa memanggil. Melihat ini, lelaki tua itu menghela nafas ringan, dan menegurnya, "Hao, apakah kamu menjadi asing setelah melihat kakek keduamu?" Wang Hao bertemu kakek kedua. Wang Hao berlutut di tanah dengan penuh semangat, dan bersujud dengan tegas. Baru saat itulah lelaki tua berambut perak itu tersenyum puas. Wajahnya melembut, dia berjalan ke arah Wang Hao, membantu Wang Hao berdiri sendiri, dan berkata, "Hao, aku telah menderita untukmu selama ini." Wang Hao gemetar kepalanya dan berkata, "Dua kakek, Hao tidak ada hubungannya, tapi kakek kedua, kamu tidak senergi sebelumnya." Pria tua berambut perak itu tersenyum marah. "Kakek keduamu sudah tua. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Ketika kamu menjadi tua, kamu tidak akan berguna lagi, jadi terserah kamu anak muda." Hidung Wang Hao sakit, dan dia tidak bisa menahannya, air matanya kabur, mata. Melihat pemandangan ini melalui jendela mobil, Li Fugui merasa sedikit emosional, namun tetap tidak turun dari mobil, mengganggu momen hangat kakek dan cucu tersebut. Tepat pada saat ini, pria berbaju hitam yang telah ditendang oleh Wang Hao berteriak tidak yakin, "Wang tua, kami mengikuti perintah keluarga. Siapapun yang memasuki area inti keluarga harus diperiksa, bahkan Tuan Wang Hao tidak terkecuali." "Keluarga?" Pria tua berambut perak itu berkata dengan wajah muram dan mencibir, "Kamu tidak perlu menggunakan patriark manapun untuk menekanku. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Jika ada, kamu biarkan keluarga Wang kami untuk patriark sendiri. Saya ingin melihat apakah status keluarganya dapat menahan saya." Penjaga berpakaian hitam itu mengertakkan gigi dan berkata, "Wang tua, bagaimanapun juga, kita harus mematuhi perintah patriark." Bersambung